Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, episode kali ini saya akan lanjutkan materi terdahulu yang belum khatam, yaitu tentang dosis yang tepat, tentang masalah dan keinginan. Nah, kemarin pada episode yang terdahulu saya sampaikan bahwa terkadang Allah mengizinkan kita melakukan dosa lantaran agar kita tetap merasa rendah hati dan sadar bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Orang yang merasa tidak ada masalah, maka ia akan selalu merasa benar dan akan menimbulkan penyakit yang lebih parah, yaitu melihat orang lain lebih rendah dari dirinya, baik sebagian ataupun seluruhnya. Nah, tetapi bagaimana jika kebalikannya? Kira-kira bagaimana hidup orang yang terlalu banyak masalah? Tentu dia akan merasa stres, mumet, pusing, cahaya wajahnya meredup, dan ciri khasnya adalah pandangannya serius. Serius terus memandangnya dan mengerutkan mata. Saudara pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, orang yang terlalu banyak masalah, kepalanya cepat panas, dadanya sempit, mudah lelah, tidak bisa menikmati hidup dan tertekan. Insya Allah kita akan bahas nanti lebih dalam lagi. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu tentang keinginan. Nah, kira-kira orang yang tidak memiliki keinginan, hidupnya seperti apa dan bagaimana? Orang yang tidak memiliki keinginan tentu tidak memiliki tujuan, tidak memiliki goal, impian, targetan, sehingga hidupnya malas-malasan, kerjanya hanya tidur-tiduran, tidak memiliki semangat hidup, mengalir saja begitu. Padahal air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu jika tidak memiliki keinginan, saudaraku. Nah, sekarang bagaimana jika sebaliknya, yaitu terlalu banyak keinginan? Bagaimana hidup orang yang terlalu banyak keinginan? Nah, biasanya dia akan merasa sulit sekali untuk damai dan sulit untuk menikmati sekitarnya, karena di kepalanya hanya target dan target. Dia selalu mengejarnya, target selalu mengejarnya, sehingga ia kehilangan kenikmatan. Badannya di sini, namun pikirannya melanglang buana entah kemana. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, coba sekarang Anda
jewer telinga kanan Anda. Tarik ke bawah sampai terasa panas. Coba deh sendiri. Nah, gimana rasanya? Sekarang jadi sadar mungkin bahwa Anda punya kuping atau tidak. Semenit yang lalu sebelum disampaikan atau saya minta menjewer kuping Anda, sadar tidak kupingnya bahwa kuping Anda nempel di sana. Nah, apa maksudnya? Maksudnya seperti ini saudaraku. Orang yang kebanyakan keinginan, dia akan sangat sulit menikmati apa yang ada di sekitarnya, sehingga banyak tidak sadarnya. Contoh paling gampang adalah biasanya sering lupa rakaat sholat. Terkadang bacaan sholat juga lupa. Nah, orang-orang seperti ini entah sadar atau tidak, tapi mereka memiliki program di pemahamannya bahwa jika saya bisa dapat itu, saya akan bahagia. Padahal itu semua hanya ilusi saudaraku. Jangan sampai Anda terjebak di ilusi. Contoh, Anda berdoa, "Ya Allah, saya pengen deh punya mobil." Gak apa-apa ya Allah, mobil carry juga. Nah, misal, ini mah misal saja, Anda menabung ya, mati-matian 3 tahun lamanya hingga bisa membeli mobil yang Anda inginkan. Ketika mobil itu didapatkan, apakah Anda senang? Ya pastilah. Pertanyaannya, berapa lama kebahagiaan itu bertahan? Berapa lama Anda merasa senang dengan mobil yang Anda beli itu bertahan? Hari-hari pertama saking senangnya, plastik mobilnya saja sampai tidak dilepas-lepas. Bahkan baru terkena kotoran sedikit saja sudah langsung dicuci bersih. Nah, tapi coba lihat kondisi mobilnya 3 bulan ke depan. Warna mobil yang tadinya putih sekarang menjadi coklat. Ketika berpapasan dengan mobil Avanza, muncul lagi keinginan dan hasratnya untuk beli mobil tersebut. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin Anda akan bergumam seperti ini. Capek deh. Mobil saya cuma mobil carry, mobil murah, mobil jelek. Saya harus beli Avanza. Akhirnya menabung lagi selama 5 tahun untuk beli mobil Avanza. Namun ketika didapatkan, apakah Anda senang? Pasti senang. Tapi berapa lama bertahannya kesenangan Anda itu? Menurut penelitian para pakar psikologi, orang mengalami sedih atau senang rata-rata bertahan selama 3 bulan. Setelah itu semua kembali seperti biasa. Besoknya lihat Pajero, nabung lagi.
Fortuner, nabung lagi, dan seterusnya. Sama seperti Anda mungkin. Nah, misal Anda, kalau saya nikah sama orang paling keren di kampung, pasti saya bahagia selamanya. Kalau saya nikah sama ketua rohis, pasti saya senang setiap hari. Terus ketika sudah dinikahi, ternyata biasa aja. Lihat, kita tertipu ilusi kita sendiri, saudaraku. Kita berpikir jika dapat hal tersebut akan senang luar biasa dan selamanya. Padahal setelah didapat ternyata sama saja.